Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ceramah yaitu dengan judul Kisah Uwais Al-Qarni dan baktinya pada orang tua. Kisah Uwais bin Amir Al-Qarni ini patut diambil faedah dan pelajaran, terutama ia punya amalan mulia bakti pada orang tua sehingga banyak orang yang meminta doa kebaikan melalui perantaranya, apalagi yang menyuruh orang-orang meminta doa ampunan darinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disampaikan oleh beliau jauh-jauh hari. Kisahnya adalah berawal dari pertemuannya dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dari Usair bin Jabir ia berkata, Umar bin Al-Khattab ketika didatangi oleh serombongan pasukan dari Yaman, ia bertanya, apakah di tengah-tengah kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Sampai Umar mendatangi Uwais dan bertanya, benar engkau adalah Uwais bin Amir? Uwais menjawab, iya. Umar bertanya lagi, benar engkau dari Murad dari Qarn? Uwais menjawab, iya. Umar bertanya lagi, benar engkau dahulu memiliki penyakit kulit lantas sembuh kecuali sebesar 1 dirham? Uwais menjawab, iya. Umar bertanya lagi, benar engkau punya seorang ibu? Uwais menjawab, iya. Umar berkata, aku sendiri pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya kecuali bagian 1 dirham. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti padanya. Seandainya ia mau bersumpah pada Allah Azza wa Jal, maka akan diperkenakan yang ia pinta. Jika engkau mampu agar ia meminta pada Allah Azza wa Jal supaya engkau diampuni, mintalah padanya. Umar pun berkata, mintalah pada Allah untuk mengampuniku. Kemudian Uwais mendoakan Umar dengan meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta ampunan pada Allah Azza wa Jal. Umar pun bertanya pada Uwais, engkau hendak kemana? Uwais menjawab, ke Kufah. Umar pun mengatakan pada Uwais, bagaimana jika aku menulis surat kepada penanggung jawab di negeri Kufah supaya membantumu? Uwais menjawab, aku lebih suka menjadi orang yang lemah atau miskin. Tahun berikutnya adalah seseorang dari kalangan terhormat dari mereka pergi berhaji dan ia bertemu Umar. Umar pun bertanya tentang Uwais. Orang yang terhormat tersebut menjawab, aku tinggalkan Uwais dalam keadaan rumahnya miskin dan barang-barangnya sedikit. Umar pun mengatakan sabda Rasulullah SAW,
Nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya kecuali bagian 1 dirham. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti padanya. Seandainya ia mau bersumpah pada Allah Azza wa Jal, maka akan diperkenakan yang ia pinta. Jika engkau mampu agar ia meminta pada Allah supaya engkau diampuni, mintalah padanya. Orang yang terhormat itu pun mendatangi Uwais. Ia pun meminta pada Uwais, mintalah ampunan pada Allah untukku. Uwais menjawab, bukankah engkau baru saja pulang dari safar yang baik, yaitu haji? Mintalah ampunan pada Allah untukku. Orang itu mengatakan pada Uwais, bukankah engkau telah bertemu Umar? Uwais menjawab, iya, benar. Uwais pun memintakan ampunan pada Allah untukku. Orang lain pun tahu akan keistimewaan Uwais. Lantaran itu ia mengasingkan diri menjauh dari manusia. Faedah dari kisah Uwais Al-Qarni di atas. 1. Kisah Uwais menunjukkan mukjizat yang benar-benar nampak dari Rasulullah SAW. Ia adalah Uwais bin Amir. Dia berasal dari kabilah Murad, lalu dari Qarn sendiri adalah bagian dari Murad. 2. Kita dapat diambil pelajaran kata Imam Nawawi bahwa Uwais adalah orang yang menyembunyikan keadaan dirinya. Rahasia yang ia miliki cukup dirinya dan Allah yang mengetahuinya. Tidak ada sesuatu yang nampak pada orang-orang tentang dia. Itulah yang biasa ditunjukkan orang-orang bijak dan wali Allah yang mulia. Maksud di atas ditunjukkan dalam riwayat lain. Anhala penduduk Kufah ada yang menemui Umar. Ketika itu ada seseorang yang meremehkan atau merendahkan Uwais. Dari sini berarti kemudian Uwais banyak tidak diketahui oleh orang lain, sehingga mereka sering merendahkannya. 3. Keistimewaan atau manaqib dari Uwais nampak dari perintah Nabi SAW pada Umar untuk meminta doa dari Uwais supaya ia berdoa pada Allah untuk memberikan ampunan padanya. 4. Dianjurkan untuk meminta doa dan doa ampunan lewat perantara orang soleh. 5. Boleh orang yang lebih mulia kedudukannya meminta doa pada orang yang lebih mulia kedudukannya meminta doa pada orang yang kedudukannya lebih rendah darinya. Di sini Umar adalah seorang sahabat tertentu. Tentu lebih mulia, diperintahkan
untuk meminta doa pada Uwais, seorang tabi'in yang kedudukannya lebih rendah. 6. Uwais adalah tabi'in yang paling utama berdasarkan nas dalam riwayat lainnya dari Umar bin Al-Khattab dari Umar Al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairatta bif nara rajala wa yaqulu lahu uwayas lahu walidayata kama wakana bihi baya do famuruhu fal yastaghfiru lakum. Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit. Tubuhnya ada putih-putih. Perintahkanlah padanya untuk meminta ampunan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim no 2542 ini secara tegas menunjukkan bahwa Uwais adalah tabi'in yang terbaik. Ada juga yang mengatakan seperti Imam Ahmad dan ulama lainnya bahwa yang terbaik dari kalangan tabi'in adalah Sa'id bin al-Musayyib. Yang dimaksud adalah baik dalam hal keunggulannya dalam ilmu syariat, seperti keunggulan dalam tafsir hadis, fikih, dan bukan maksudnya terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Di sisi Allah Azza wa Jalla, seperti pada Uwais penyebutan ini pun termasuk mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7. Menjadi orang yang tidak terkenal atau tidak ternama itu lebih utama. Lihatlah Uwais, ia sampai mengatakan pada Umar, akunu fi ghabara innasi abbu ilayhi. Orang-orang lemah itu, aku menjadi orang-orang lemah itu lebih aku sukai. Maksud perkataan ini adalah Uwais lebih senang menjadi Uwais lebih senang menjadi orang-orang yang lemah, menjadi fakir miskian, keadaan yang tidak benar itu ia sukai. Jadi Uwais lebih suka hidup biasa-biasa saja, tidak tenar dan tidak berusaha untuk menyembunyikan keadaan dirinya. Demikian dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. 8. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan birrul walidain, yaitu berbakti pada orang tua
terutama ibu, dan berbakti pada orang tua termasuk bentuk qurabat atau ibadah yang utama. Itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Kita akan membaca doa faqaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.